Waalaikumsalam. Selanjutnya karena Bang Karyo sama Bang Otto masih belum ini Pak. Jadi masih ada 2 WA lagi. Mungkin ada sebenarnya dari saya ada beberapa pertanyaan dari Pak, tapi bisa saya sampaikan di sesi diskusi saja nanti agar teman-teman punya waktu untuk menyampaikan paparan. Mungkin langsung saja ke Pak Aryo ya. Pak Aryo berkenaan dengan pantauan LBH berkenaan dengan kebijakan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan bagaimana selama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Silakan kepada Ketua Aryo, waktu dan tempat saya persilakan. Bisa sebelum. Ya, terima kasih Bu Habibie. Saya izin untuk duduk saja. Nah, ini kayaknya agak beda ya dengan apa yang disampaikan Pak Habibie. Kalau di Tor itu lemahnya kebijakan. Iya, semuanya kebijakan. Nah, ini memang usil. Usil terkait dengan mencari yang lemah, bukan mencari yang kuat gitu kira-kira. Nah, berkaitan dengan apa yang diminta oleh kawan-kawan Walhi terkait kebijakan dan penanganan zaman di Kalimantan Tengah, jadi ada satu aturan yang tadi juga disebut oleh Pak Rizky juga disampaikan soal Perda ya nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Saya mau izin untuk lihat di sini bisa lalu. Nah, ini secara definisi kita bisa lihat secara bersama-sama dari pasal 1 angka 9, 10, terus angka 12 gitu ya. Apa yang disebut dengan pengendalian kebakaran, terus apa yang disebut dengan pencegahan kebakaran lahan, terus apa juga yang disebut dengan penanganan pasca kebakaran lahan. Lalu juga ada di angka 13 ini soal pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan itu, upaya untuk melakukan cara-cara yang memberi ruang berlangsung kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan. Jadi kalau melihat dari ketentuan umum ini seharusnya sudah mencukupi ya, terkait dengan pencegahan dan penanganan terkait dengan itu. Nah, selanjutnya lebih spesifik, jadi kita bisa lihat di pasal 7 dan pasal 8 bahwa ada larangan gitu ya, ada larangan bahkan kewajiban setiap orang untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan itu di pasal 7. Terus setiap perusahaan juga yang usahanya dapat menimbulkan dampak kebakaran lahan wajib memiliki sistem pengendalian kebakaran. Terus di pasal 8 ini soal rencana induk pengendalian kebakaran lahan ya. Itu di pasal 8 ya, itu mengikuti dari program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan daerah rawan kebakaran, program pencegahan kebakaran lahan, dan beberapa program yang lain. Nah, di mana dalam tiga aturan ini ya sebenarnya, atau 2 aturan ini, atau satu lagi aturan mengenai sistem informasi, komunikasi dan sistem informasi dan komunikasi ini yang terdapat dalam aturan itu di pasal 20. Nah, namun yang menjadi persoalannya adalah bahwa ini belum ada peraturan daerahnya. Nah, ini yang akan menjadi tantangan ya ke depan dari 3 hal ini. Jadi
karena merupakan syarat gitu ya. Di pasal 7 kita lihat itu di pasal 7 di ayat 3 sistem pengendalian kebakaran itu selanjutnya diatur oleh peraturan. Begitu pula di soal bencana industri pengendalian itu juga diatur dalam peraturan. Seperti juga sebagaimana juga sistem informasi dan komunikasi di pasal 20 ayat 5 ini juga. Jadi ada 3 peraturan gubernur nih yang harus dibuat. Walaupun ada satu yang telah dibuat, lanjut. Nah, ini soal pengelolaan dan pembukaan oleh masyarakat Kebun Adat di Gambut. Ini sesuai dengan pembuatannya di Konstitusi. Nah, ini memang kalau kita ketahui secara bersama merupakan satu aturan di mana aturan sebelumnya itu dicabut gitu ya oleh Kemendagri pasca kebakaran hebat di tahun 2016. Nah, waktu itu kalau tidak salah waktu transisi pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah di mana pejabat sementara adalah gubernurnya dari Kemendagri Pak Hadi Prabowo waktu itu mencabut aturan soal diperbolehkannya membakar gitu ya bahasanya untuk masyarakat adat. Nah, ini sebenarnya sejak tahun 2003 itu ada perdanya, tapi selalu tali ulur dan segala macam. Dan akhirnya di 2000 lupa saya tapi 2018 atau di 2017 gitu ya aturan tersebut dicabut. Nah, dengan dicabutnya ini tentu saja membuat masyarakat ada di Kalimantan Tengah khususnya yang berladang ini menjadi soal gitu ya, sehingga tidak mempunyai perlindungan gitu. Dan akhirnya banyak juga yang menyebabkan sampai hari ini itu tidak berladang. Nah, seyogyanya bahwa antara masyarakat adat dengan lahannya ini diatur secara sedemikian rupa sesuai dengan konteks, tapi ya entah bagaimana ceritanya, walaupun sedikit memang juga cerita ada juga campur tangan dari pemerintah pusat gitu ya, berbagai rangka terkait dengan hal ini harus masuk ke wilayah ini tidak spesifik dan tidak khusus itu. Yang dimana menurut hemat kami bahwa aturan soal peradangan misalnya dengan cara berbakar itu diatur secara khusus, tapi pada akhirnya di peraturan daerah ini di nomor 1 ini dimasukkan dalam kategori pencegahan gitu ya, dan itu terkait dengan kebakaran. Nah, menurut kami ini suatu hal yang dua hal yang berbeda yang ada. Nah, kebijakan selanjutnya ada soal ya kita bisa sebut bahwa saya coba cek tadi ini belum kelihatan hilalnya gitu. Artinya peraturan gubernur belum ada. Jadi ini sebuah tantangan ke depan terkait dengan amanat dari peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang kebakaran itu. Ini walaupun nanti bisa dibikin satu peraturan gubernur gitu, yang include di dalam 3 cakupan ini. Terus selanjutnya, nah ini juga tentu saja karena berkaitan dengan berkaitan dengan peraturan gubernur tadi, di Perda ini mengatur soal sanksi administratif. Misalnya kita bisa lihat di pasal kedua ya, pasal 7 ayat 2, di mana itu atas larangan sanksi administratifnya di pasal 25 atas pelanggaran yang terjadi di pasal 7 ayat 2. Nah ini tadi yang coba disinggung oleh Pak
Rizky bahwa soal perusahaan yang mempunyai surplus gitu, prasarana. Nah kalau dia tidak punya, maka ini bisa kena sanksi administratif. Tapi lagi-lagi di pasal 7-nya di ayat 3 standar soal pengendalian kebakaran ini diatur lebih lanjut oleh peraturan. Nah ini sebenarnya satu hal yang bagus yang harus ditingkatkan gitu, sehingga kalau ada standarnya dia tidak multitafsir gitu lah kira-kira terkait luasannya berapa, terus alat-alatnya apa dan sebagainya. Jadi ini juga belum hasil proses. Mudah-mudahan secepatnya kita mempunyai. Nah terus ada ketentuan pidana. Ini agak ngeri. Aku tadi Mbak Rizky bilang ya, pendekatan musyawarah itu juga dapat di kira-kira gitu. Aturan ini dimungkinkan untuk adanya tindak pidana, walaupun lagi-lagi ini ada yang bisa menjadi bahan diskusi ya sebenarnya soal di pasal 27 ayat 1 itu larangan terkait di pasal 5. Setiap orang atau pengusaha dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah lebih ke definisi pembakaran lahan yang seperti apa. Kalau lihat di ketentuan umum itu tidak ditemukan soal pembakaran lahan. Karena di pasal 5 ayat 1 itu ayat 1 cuma begitu. Yang ada ketentuan umum pasal 1 angka 8 ini adalah pembakaran lahan, bukan pembakaran lahan. Ini kalau secara bahasa beda tipis, tapi secara arti tetap berbeda. Nah, kalau di pasal 1 angka 8 adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan perusahaan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah ini tentu akan mengkhawatirkan kalau menggunakan definisi pasal 1 angka 8 ini, kebakaran lahan itu bisa dia non manusia gitu, atau karena peristiwa alam. Nah ini tiba-tiba itu terbakar sendiri dengan panasnya ini, terus warga sekitar kira-kira gitu. Ya walaupun tentu akan tidak ini, tapi kita melihat bahwa ini perlu penjelasan yang lebih rinci supaya tidak salah dalam menerapkan aturan. Terus yang selanjutnya ini yang pidana yang kedua, ini juga kita perlu satu kepastian bahasa ya soal yang disebut di sini adalah soal perusahaan. Ya. Jadi pasal 9 setiap perusahaan wajib melakukan pemadaman kebakaran lahan di wilayah perizinannya. Nah ini perusahaan apa ini kan? Nanti perusahaan TP atau apa? Tapi kalau ya sebenarnya bisa saja. Tapi maksudnya pasti usaha perkebunan nih kayaknya lebih. Tapi kayaknya atau yang membuat waktu itu ya siapapun yang dia sifatnya perusahaan gitu ya, wajib melakukan pemadaman kebakaran di wilayah perusahaan. Nah, sedangkan ini tentu lagi kita melihat definisi yang ada di bagian umum ketentuan 1 itu hanya pemegang izin gitu ya, bukan perusahaan. Nah, kalau pemegang izin ini adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah ini yang kita temukan ada satu peluang yang kuat dengan hadirnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 ini, khususnya juga tadi soal perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Kalau di pergubnya itu istilahnya marun kalau tidak salah, atau di daerah lain itu ada menyeha dan sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain terkait dengan pencegahan masih ada PR
pekerjaan rumah yang berkaitan dengan amanat ya dari Perda Nomor 1 ini, yaitu setidaknya ada 3 ataupun 1 peraturan gubernur yang harus diikuti. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Leo. Ya, jadi kalau kita simak dari yang disampaikan oleh Ketua Leo tadi, sebenarnya ada irisan ya antara yang disampaikan oleh Bayu, Pak Rizky dan Ketua Leo berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan dalam konteks pencegahan. Ada pertanyaan sebenarnya dari saya, cuman lagi-lagi karena kita di kurang waktu, nanti saya akan rangkum pertanyaan saya ini untuk beliau bertiga ini nanti setelah Oktober tentunya, karena ini kesempatan kedua Oktober memberikan paparan berkenaan dengan pelibatan publik dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Silakan Bang Okto, 10 sampai 15 menit ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih moderator, Pak Direktur, Pak Tigalkan, Mas Bayu, Direktur LBH, Pak Rio, Mas Aryo, dan Pak Hadis. DLT atau sudah dipilih Pak? Amin kan Pak ya. Dari Dinas Perkebunan Kalteng. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktu Yudhistio dari Cikalahari, tepatnya Wakil Koordinator Cikalahari, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Jadi memang kami dari Provinsi Riau basisnya Pak. Dan saya berdua datang, saya dan Aldo juga namanya ya, rambutnya panjang itu di campaign Cikalahari. Mungkin ini hari Jumat awal puasa gitu ya, sudah sore lah, jadi mudah-mudahan tetap bisa semangat gitu. Nah, saya sedikit cerita ataupun apa ya, background dulu terkait diskusi kita ya, teman-teman Wali Kalteng selenggarakan hari ini. Kami terima kasih betul ini, dan ini juga bagian dari kampanye jejaring kita nih Pak. Jadi Cikalahari itu di Riau itu ada koalisi S10 Polres namanya, Cikalahari, Walhi Riau, dan BWF. Di sana bikin koalisi S10 Polres, dan setelah itu kita banyak kerja melakukan pemantauan di lapangan, termasuk salah satunya adalah Kanplan dan juga operasional yang tadi juga banyak disampaikan oleh Pak Wahyu. Dan kita sudah mulai sejak 2017 ya, 2018 waktu masih Kondimas ya. Dan alhamdulillah masih bisa kita lanjut. Terakhir itu koalisi jejaring 8 provinsi itu apa ya. Dan dari hasil kita berjejaring itu rasanya memang perlu, karena ini kayak persamaan nasib gitu nih. Kalteng, Riau itu kurang lebih saja gitu ya. Kalau tadi Pak Anies bilang ada 200 sekian perusahaan, di Riau itu perkebunan atau apa, sawit saja itu ada 513 perusahaan. Kemudian HTI atau kehutanan itu ada 70-an perusahaan. Jadi luar sini besar, misalnya juga luar biasa besar Pak. Kalau datanya Kementan 2019 itu Riau 3,3 juta hektar sawitnya. Jadi kita banyak punya kesamaan, dan salah satu problem kita secara dampak ya, itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Gitu ya. Dan di mana awal-awal kemarin itu BPBD, BNPB, Menko Polhukam, LHK itu juga sudah melakukan rakor dan kemudian memberikan semacam peringatan tahun ini ada El Nino. Ya mudah-mudahan kalau tadi secara siklus mungkin ini lebih cepat gitu ya, tapi kita harus tetap siaga. Mungkin juga ini bisa lebih cepat karena pilpres-pilpresnya juga dipercepat dari alam ikut juga betul. Dari 2019 sekarang 2024-nya tapi Februari gitu.
kalau kita pernah neliti Pak Kadi sama C4 ya, memang ada kaitan antara pemilu dengan karhutla. Jadi itu, dan akhirnya saya kira ini mungkin saya akan sharing diskusi saja pengalaman kita di Riau, dan kemarin hari Senin ya lalu kita juga diskusi di Sumsel dengan wali Sumsel yang kurang lebih mirip. Kemarin itu dengan TNGD juga bicara tentang capaian restorasi dan nah, mungkin lah ini ya, jadi pengantarnya mungkin ada video lanjut itu. Nah ini mungkin mengingat juga gitu ya, bahwa sebenarnya tiap tahun itu di Indonesia gitu ya, di negara, di provinsi kita itu karhutla itu terus terjadi. Tapi memang kalau dia ada fenomena El Nino itu jauh lebih besar, dan dia juga berdampak pada bencana asap. 2015 terjadi El Nino, 2019 juga terjadi El Nino. Nah ini kalau kita lihat datanya gitu, ini dari Simpungi KLHK gitu. Itu di Kalteng itu datanya KLHK ya 583.000 hektar. Jauh lebih luas kalau dari Riau ya. Riau 183 hektar, 183.000 hektar. Bisa jadi seperti yang apa ya, hipotesa atau analisisnya Pak Kadis tadi. Karena Riau lebih dulu dibuka untuk nanamnya, sebagian besar sudah jadi kebun. Kalau itu 2015 waktu itu lagi masih musimnya, sangat wajar. Dan apakah itu akan berhenti? Saya kira belum tentu juga. Ini jadi momentum. Plus dua ada pemilu, ada izin di sana, pelepasan izin di sana. Kemudian ada sponsor yang butuh bikin lahan dan seterusnya. Jadi betul-betul ada ancaman. Nah, kemudian kami ingin sharing begini juga. Di tahun 2019-2020 itu saya dan teman-temannya itu kan bikin petisi juga, ada 200.000 orang yang tanda tangan agar perusahaan yang bakal lahan ini ditindak secara hukum. Nah kita pernah ke Gabung KLHK, jumpa Pak Dirjen. Jadi Pak Roy itu bilang begini, bahwa masalah karhutla dan banjir ini kan terjadi di mana saja. Tapi dia bilang, kalau banjir itu jangan di Jakarta, dan kalau karhutla jangan di Riau. Karena kalau terjadi banjir di Jakarta itu bising. Begitu juga karhutla di Riau bising. Di Riau itu karena mungkin punya histori yang lebih panjang, kalau ada karhutla dan seterusnya itu cenderung lebih bising. Dan itu pernyataannya Pak Roy waktu itu. Nah saya kira kebisingan itu mungkin ada positifnya menurut kami. Yang itu juga harus diciptakan di Kalteng gitu ya. Jadi kita bisingin aja gubernur ya. Kadisnya kita ributin aja terus gitu ya. Karena ya 2015-2019 secara angka mungkin ya dibanding Kalteng dan Sumsel itu dia jauh lebih kecil. Tapi kita selalu punya pemberitaan itu lebih banyak daripada Kalteng. Ini bukan berarti kita di Riau lebih bagus juga ya, enggak juga. Tapi kira-kira diskusi kita kemarin di 8 provinsi itu juga arahnya ke sana. Bagaimana ini harus jadi atensi. Karena memang karhutla ini problemnya hilir sebenarnya. Problem utamanya itu kan di hulu. Tapi dengan kita membisingkan tentang karhutla, kemudian ada solusi dan dilaksanakan solusi karhutla, insya Allah persoalan hulunya juga bisa diselesaikan. Tadi udah bagus sekali dari Pak Saryo menyampaikan tentang Perda 1 tahun 2020 yang Kalteng itu. Karena kalau saya baca juga di Perda itu mirip dengan Perdanya di Riau, itu ada tentang penataan daerah rawan terbakar dan seterusnya. Itu kan bagian dari menyelesaikan hulu sesungguhnya. Di mana sih yang rawan terbakar? Kalau di Riau mayoritas itu masih dominan di area korporasi.
dan itu juga disampaikan oleh Pak Doni Monat waktu itu. Nah, jadi itu apa ya, background atau cerita gitu, bahwa sampai hari ini pun walaupun di Riau dan katakanlah berhasil membuat ribut, tapi memang persoalan karhutla juga belum selesai. Nah, di 2023 ini menjelang El Nino seperti yang diprediksi pada bulan Mei ya, khususnya kalau Riau itu masuknya, itu kita mencoba membuat riset gitu, tentang sebenarnya karhutla di Riau ini problemnya seperti apa yang nggak maksimal dilaksanakan. Nah, jadi kalau di slide ini ya, ini sejak 13 Februari di Riau itu gubernurnya menetapkan status siaga darurat. Dan ini memang saya nggak tahu kalau di Kaltara apakah di sini juga sering gubernurnya menetapkan status siaga darurat. Nah, ini paling sering diambil oleh gubernur di Riau ya sebenarnya. 2022 juga begitu, 2021 dan sebelumnya juga begitu. Karena ini menjadi solusi yang jangka pendek yang paling mudah bisa dilakukan. Lebih kepada memadamkan sebenarnya, penanganan gitu ya. Dan di sana ternyata ada kemudahan untuk bisa akses APBD dan APBN. Ini juga sebenarnya kita kritik dalam arti begini. Oke, itu sebagai jangka pendek, solusi jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, itu nggak bisa terus-terusan status siaga darurat. Tapi yang hulunya tadi yang harus diperbaiki. Nah, lanjut. Ini ada beberapa arahan ya. Lanjut aja. Nah, kemudian kami melakukan riset ya, kajian di Riau khususnya, di brief itu tentang El Nino baik itu 2015 dan 2019. Jadi ada beberapa hasil kajian dan salah satu titiknya itu mirip yang disampaikan Mas Aryo tadi, bahwa di Riau juga ada Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengendalian karhutla. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Nah, di brief ini kita meng-highlight tentang yang tadi, sama seperti di Kalteng. Tidak pada El Nino memang ada karhutla, tapi ketika ada El Nino itu karhutla jauh lebih besar, luas dan mengakibatkan bencana asal. Lanjut dulu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, gubernur menetapkan siaga darurat. Instruksi-instruksi yang kegiatannya lebih spesifik ke langsung ke lapangan kegiatan. Itu sebagai solusi jangka pendek memang cukup berjalan gitu ya. Api kecil cepat dipadamkan. Tapi yang tadi lagi nanti kita lihat selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga hasil kajian kita, kenapa karhutla bisa cukup efektif ditekan ketika ada El Nino misalnya. Itu ada instruksi atau ancaman dari Presiden Jokowi. Kalau misalnya, tapi instruksi ini masih terbatas pada aparatur penegak hukum ya, ada tentara, polisi dan tentara. Kalau ada karhutla dan meluas di lokasimu, kamu saya copot. Itu juga tentara dan remnya Kapoldanya itu dicopot. Dan di Riau ada banyak Kapolda yang dicopot. Nah, ini cukup efektif mendorong gitu ya, bahwa memang kan mudah nih digerakkan kalau prajurit-prajurit atau peratu gitu kan digerakkan dan untuk mematikan lebih cepat itu cukup efektif dan bisa menahan. Tapi di satu sisi yang jadi kritik kita juga, kalau ke Pemda, Bupati, Gubernur tidak melakukan penanganan atau kerja yang baik, itu belum ada reward dan tadi seperti itu. Nah, ini kalau tentara polisi ada juga rewardnya kalau dia berhasil naik jabatan, promosi dan seterusnya. Nah, kalau di pemerintah daerahnya kita nggak melihat itu. Sebenarnya ada kewenangan juga di Kemendagri misalnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Lanjut. Nah, ini catatan kita gitu ya.
terkait ada atau tidak ada yang terus terjadi kebakaran. Ini investigasi kita sejak 2016 gitu, sampai 2021 misalnya. Itu sebenarnya mayoritas memang di lahan gambut, kemudian di area korporasi. Dan sebagian dari area korporasi itu memang ada yang untuk pembukaan lahan, misalnya di BTA Abadi. Kemudian ada juga yang berkonflik ini, makanya saya nggak tahu kalau di Kalteng. Ini juga problem. Tapi ada istilah, kalau misalnya ingin tahu siapa yang bakar, ya saja setelah kebakaran dipadamkan siapa yang nanam tuh di atasnya. Kalau dia jadi akasia gitu ya, atau jadi sawit, rusak, kelihatan dia yang menerima manfaat dan dia yang membakar gitu ya. Itu cukup masuk akal dan kelihatan. Dan beberapa wilayah konflik di Riau kalau kebakaran ada tuh perusahaan kebakaran itu tadinya konfliknya ada masyarakat yang nanam dan seterusnya, kemudian kebakaran dia pagarin terus dia tanam. Jadi untuk memperluas wilayahnya perusahaan juga di wilayah konflik itu, jadi ada modus-modus yang kejam juga menurut kita. Nah itu jadi sebenarnya dengan data yang misalnya di Riau ini ya, menurut kita bahwa kebakaran terjadi tiap tahun itu di konsesi itu seharusnya bisa diantisipasi lebih, bukan hanya menetapkan status siaga darurat. Nah ini ada beberapa catatan kita terkait Perda di Riau gitu ya. Ada 5 catatan terkait Perda 1 tahun 2019. Jadi ada beberapa kegiatan yang sebenarnya harus dikerjakannya itu sebelum atau tidak peduli dia mau karhutla atau tidak, mau energinya atau tidak, itu harusnya dikerjakan. Misalnya satu, pemetaan lahan gambut gitu ya, untuk pengelolaannya mana yang harusnya dilindungi, mana yang boleh budidaya yang seterusnya, itu kan kerjakan. Kemudian kedua, kalau di Perda Riau itu agak lebih eksplisit dia menyebutkan tentang audit kepatuhan perusahaan, tentang bagaimana dia perusahaan harus lengkap sarana dan prasarana. Karena di Riau kami juga memantau perusahaan-perusahaan yang terbakar, itu sudah ada 13-an perusahaan yang divonis bersalah di pengadilan. Hampir selalu persoalannya ketika terjadi kebakaran tidak punya sarana yang lengkap, kemudian meluas dan sulit dipadamkan. Nah ini kalau auditnya sudah dilakukan, itu pasti akan mengganggu sekali. Jadi juga tidak dilakukan. Kemudian juga terkait pengawasan dan monitoring pemerintah daerah, kita juga temukan dari hasil sidang tadi itu Pak. Kan dia harus lapor itu pelaksanaan AMDA-nya dalam 6 bulan sekali ke BLH, kalau sekarang ke BLHK. Itu ternyata sering nggak dilakukan, juga temuan di sidang. Kemudian juga terkait tindakan Pemda, jadi sering Pemda melalui teknis lingkungan sering bikin SE tentang akan menyegel perusahaan dan seterusnya, itu juga tidak dilakukan. Dan terakhir catatan kita yang masih di Riau itu penyelamatan korban ketika ada asap di Perda itu juga mengatur masa penanganan itu, bahwa ada evakuasi yang dari korban cerita itu juga sebenarnya ada kewajiban di pemerintah daerah untuk bagaimana memastikan orang-orang terdampak asap itu bisa aman. Misalnya dia bikin safe house gitu ya, bikin entah itu gedung apa, dia bikin udaranya yang lebih aman. Nah ini kajian kami di Riau ya, konteks bagaimana mendorong supaya penanganan itu lebih serius lagi. Dan ini kita cerewetin terus ini. Lanjut. Nah ini mungkin yang terakhir ya, jadi kita dan teman-teman mahasiswa di sana hasil kajian tadi, brief tadi itu kita bawa kemana-mana untuk sama-sama kawal ini. Ini kemarin ke DPRD Provinsi Riau diterima dan
tetap ya diskusi saja. Saya kira pemerintah daerah, gubernur, dinas, kemudian DPRD tidak juga perlu alergi juga dengan masukan-masukan dari kita dari masyarakat sipil, karena apalagi yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah kalian tetapkan sendiri di dalam perda antara gubernur dan DPRD. Yang seharusnya ketika ini tidak dilaksanakan, DPRD juga harus punya manggil atau berkoordinasi dengan gubernur. Ini contoh yang sedang kita dorong gitu ya. Ini juga bagian dari partisipasi kita gitu ya, bahwa bisa kita kolaborasi juga siap gitu ya. Tapi mengkritisi dan memberikan masukan ini juga bagian dari partisipasi. Nah itu mungkin cerita sharing kita lah di Riau terkait bagaimana kita mencegah karhutlah dengan adanya prediksi yang itu di tahun 2023. Mungkin itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada empat narasumber kita yang sudah memaparkan materinya berkenaan dengan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tadi ada 3 dari Kementerian dan 1 dokter dari Riau berdasarkan pengalaman teman-teman kita dari Riau soal pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya punya pertanyaan untuk 3 orang ini. Sebelum kita kasih kesempatan kepada audiens kita ditanya, nanti kita kasih kesempatan 1 segmen saja 3 orang penanya. Tapi sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan bahwa tadi kalau dilihat dari paparan Pak Bayu berkenaan dengan temuan lapangan Wali Kalimantan dengan kebakaran hutan dan lahan itu cenderung berulang di dalam di tempat yang sama atau di wilayah yang sama, dan sebagian besar itu terjadi dalam konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, ada juga HTI. Nah kalau kita hubungkan pada Perda 5 tahun 2011 dan Perda 1 tahun 2020 seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, bahwa di sana dalam Perda itu ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan sarkas dalam konteks penjagaan kebakaran hutan dan lahan, juga tanggung jawab mereka dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Nah kalau dihubungkan dengan Perda ini, saya pernah menemukan satu kejadian ya, tahun 2015 itu ada satu kebakaran di sekitar Nyambendeng. Itu ada kebakaran lahan yang kemudian itu disegel oleh PPNS KLHK. Nah, PPNS KLHK. Jadi ini penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyegel. Nah, kemudian tahun 2019 ada satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian dikasih sanksi oleh gubernur, diberhentikan operasionalnya gitu. Nah pertanyaan saya, mungkinkah perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perda itu tadi, tentu melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, mungkin di Dinas Perkebunan atau Kementerian Perkebunan punya PPNS, yang kemudian mengakibatkan perusahaan itu diberhentikan operasionalnya lah paling tidak begitu. Melalui mekanisme pencabutan izin lah atau semacam surat pemberhentian operasional, mungkin begitu. Ketua Aryo atau Pak Rizky. Ya soal hak dan kewajiban sebenarnya kan sudah termuat ya. Jadi memang tergantung bagaimana penerapan itu. Walaupun di sisi yang lain soal pendidikan ini juga menjadi bagian yang sering dikeluhkan biasanya. Apalagi berkaitan dengan lingkungan itu pasti minimalis ataupun banyak kekurangan gitu ya. Baik di tingkatan dinas maupun di pihak
tulisan itu. Nah, memang ini menjadi satu dinamika soal penegakan hukum ya, penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban dari perusahaan. Nah, dinamikanya adalah ya satu sisi kalau dia sudah melanggar aturan itu ya harus bisa gitu ya. Artinya ada aturannya bisa dilakukan penindakan. Tapi di sisi lain dengannya penindakan ini apakah ini akan membuat efek jerah dan segala macam nanti juga. Kalau kaitannya soal pemulihan, gitu kan. Karena yang paling utama juga soal karhutla itu tidak saja bagaimana pencegahan, tapi bagaimana pemulihan. Nah, kita ketahui misalnya bahwa di satu sisi dicabut, ya kan, izinnya karena dia tidak memiliki itu siapa yang bertanggung jawab? Kan ini juga menjadi dilema maksud saya kan. Nah di sisi lain juga ada satu hal yang dilakukan oleh KHK soal gugatan lingkungan misalnya, karena ya secara perdata gitu, secara perdata. Tapi masalahnya adalah di tingkatkan eksekusi. Nah ini memang ada satu tantangan. Nah, dalam artian bahwa ya kalau tadi berbicara yang hidup dan segala macam, bahkan kalau sekarang itu kalau di aturan terbaru itu tidak lagi izin gitu ya bahasanya, tapi persetujuan itu ada kesepakatan soal kesanggupan gitu ya, kesanggupan untuk mengelola wilayah dan segala macam. Nah, ini sebenarnya ya penerapan hukum kalau dalam aturan ya dia tentu saja akan sifatnya tindakan administratif ataupun tindakan pidana. Nah ini sebenarnya kan bisa kalau bahasa itu alternatif ya. Kalau dia memang sebagai bentuk peringatan ya makanya administrasi. Tapi kalau ini sudah berulang ya ini seharusnya memang tidak pidana gitu ya. Tapi ya apa yang sekarang ini memang perlu banyak tantangan gitu ya, perlu banyak juga. Tadi kembali lagi kalau dia hanya ditutup saja perusahaannya dicabut misalnya, terus yang memulihkan ke perkara ini siapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena di pidana tidak ada kewajiban untuk memulihkan, yang ada cuma di pidana dan didenda. Di pidana. Saya Habib ini tanyanya berat-berat. Sore 15 seharusnya sudah mulai. Tapi mohon izin Pak Aryo, saya tadi sebetulnya nanti ke depannya mohon izin Mas Bayu, ada biro hukum, jadi bisa diskusi terkait perda dan sebagainya bisa jadi masukan. Terima kasih juga. Saya tanya dengan saudara sampai kapan besok katanya sudah mulai. Kalau bisa 1-2 hari kan kita bisa ada beberapa diskusi dan manfaat yang lain. Jadi kalau kita bicara sanksi administrasi itu sudah disampaikan Pak Rio itu sudah hukum sah lah ya. Tapi kadang mohon maaf Pak Rio dari Pak Bang Okto ya, Mas Bayu, teman-teman yang lain, banyak juga kita lihat dari sisi yang lain, banyak sekali. Jadi kalau bicara sanksi tadi, ini jelas, sangat jelas Pak Aryo. Pencabutan dan sebagainya jelas sekali. Cuman kalau kita melihat beberapa kondisi ya, Pak Okto ya, jadi kita lihat ada penutupan pabrik jadi tidak operasional, kita
melakukan tidak operasional dalam masa tenggang waktu. Itu bukan pihak perusahaannya yang karyawannya. Kita berhadapan justru dengan teman-teman lokal, teman-teman karyawan, banyak sekali. Nah jadi akhirnya mudah-mudahan nanti ada beberapa, saya sepakat tadi dengan Dokter lebih singan ya. Jadi hanya, tapi kalau dari saya data tadi justru NTB paling tinggi juga, jelas ini. Beberapa provinsi lain, bahkan Kalimantan Tengah dengan Riau tadi, Kalimantan Tengah di 2022 ini berapa 1.500 berapa ya, lebih rendah lagi daripada Riau. Jadi, tapi kalau bahasa bising kita kampanyekan bahwa kampanye angkut ini kita gaungkan, nanti bisa saja nanti Pak Aryo teman-teman yang lain bisa berdiskusi agak lebih mohon maaf ya Mas Bayu, kita lintas beberapa. Tadi saya tanya juga DLH siapa yang hadir, terus teman-teman. Kalau dinas perkebunan saya komitmen saya pengen sendiri yang hadir. Jadi alhamdulillah jadi penting sekali. Jadi kita kampanyekan bersama, Mas Toto. Mudah-mudahan contoh-contoh yang kegiatannya dari Riau tadi bisa kita aplikasikan di Kalimantan Tengah. Bisa jadi kita dorong lah. Bagi hasil sawit ini yang kita dorong. Jadi gubernur lagi semua mendorong buat pemenuhan kebutuhan yang ada di daerah penghasil. Sekali lagi, kalau secara peraturan sudah sangat jelas Pak Sabibi, Pak Aryo, sekali lagi saya tekankan bahwa memang ada prosedurnya, ada beberapa, cuma nanti saya juga mohon masukan dari teman-teman walgi terkait beberapa perusahaan yang mungkin tadi Mas Bayu juga cerita sedikit di lapangan harusnya ada ini, tapi ada bang ini dan ini. Coba kita selaraskan, nanti kan bisa kita diskusikan bersama dengan beberapa pihak perusahaan. Mudah-mudahan dengan mereka berinvestasi di Kalimantan Tengah atau di Riau, mereka juga dapat memberikan kontribusi yang baik. Tapi saya juga kadang dipesan Mas, bahwa terlepas dari itu Indonesia lepas dari resesi ini karena komoditas sawit ini salah satunya. Jadi kita tidak bisa pungkiri, tapi ada beberapa hal yang perlu kita, karena karhutla kan mempunyai dampak yang sangat besar. Tapi kalau kita bicara dari skema yang besar, juga kita melihat kecil sekali sih sebetulnya mereka bisa memfasilitasi atau memadamkan api itu dengan peralatan mereka itu juga sudah sangat kuat. Tapi Mas Bayu punya keyakinan kalau lahan gabut kayaknya kan bisa kecuali hujan karena Tuhan kalau gabut. Jadi sempat juga bercanda tadi bedanya sama NTT juga. Iya kan? Misalnya nggak gabut. Iya. Sampai akhirnya saya beragama Muslim itu takut juga kalau jadi imam sholat istiqomah itu kan istiqomah kalau habis itu tidak hujan kan malah turun atau nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kita dukung full apa yang tentang karhutla. Mas Bayu dan khawatir dinas perkebunan provinsi Mas Okto sama kami juga punya lintas komunikasi di dinas yang sama di Kepulauan Riau. Kami juga banyak juga ikut contoh bahwa bagaimanapun Kepulauan Riau terlebih dahulu guru besar sawit itu sebenarnya ada di sana. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada bencana karhutla dan perusahaan juga bisa mengikuti apa harapannya Pak Aryo ya. Terus harapan-harapan dari walgi dan sebagainya, mudah-mudahan bukan hanya walgi tapi teman-teman NGO yang lain saling mendorong dari berbagai lini mendorong agar tidak ada lagi bencana-bencana yang hadir di negara Indonesia. Mungkin itu Habibie, selain yang datang di luar. Terima kasih. Ya, mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber kita. Ini orang penanya, silakan. Ada? Silakan Pak Kades. Pak Kades satu. Ini kepala desa Pilang ini.
Ya Pak Iwan dari Bambang. Silakan Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita semua. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami. Perkenalkan, nama saya Rusli. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Profesor Seminar. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yaitu terkait karhutlah, dan kami sepakat artinya dari tiga ini. Kemudian juga terkait aturan pembukaan dan sistem dari tempat dengan mereka dari Koramil juga di situ. Kenapa aturan itu tidak disosialisasikan dulu di desa kita? Karena ini mengingat kalau satu orang sudah membuka lahan 1 hektar, otomatis seperti dibilang kurang lebih 500 kakak, tapi mungkin separuh dari itu yang membuka lahan, otomatis akan menyebabkan kebakaran. Nah, jadi dari saat itu artinya desa bilang tidak pernah lagi yang melaksanakan pembukaan lahan dengan sistem ladang atau sawah. Dan harapan dengan tidak adanya kegiatan itu, maka pemerintah desa mengusulkan juga untuk pemerintah kabupaten yaitu untuk membuka lahan cetak sawah yang sekarang sudah dibuka yang kurang lebih sekitar 400-an hektar di situ. Artinya alternatif untuk mengurangi pencegahan atau kebakaran lahan tersebut. Namun kalau kita lihat dari permasalahan itu bukan ke masyarakat sebenarnya yang membuka lahan terjadinya kebakaran tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat rata-rata para petani yang membuka lahan itu bukan di lahan gambut, tetapi di lahan yang mineral, yang secara ininya di seberang sana, tetapi kebakaran malah di lintasan jalan jalur lintas. Nah, disitulah yang terjadi kebakaran. Kenapa? Karena di situ lahannya lahan gambut. Kalau sudah musim kemarau, mungkin embung yang ada itu yang 4 meter ke 6 meter pun bisa kehabisan air kalau sudah musim kemarau. Cuma yang menjadi artinya simpanan air yang ada yang bermanfaat cuma adanya sumur bor yang sudah disediakan dari RI. Namun sekarang kondisi sumur bor yang ada itu kebetulan tadi karena keterbatasan waktu saya nggak sempat menanyakan kepada ibu yang dari LH tadi, kurang lebih dibilang itu ada 400 titik. Namun secara pemanfaatan dan perawatannya kurang terawat. Artinya sumur bornya sudah tersedia, tetapi fasilitas untuk menjaga sumur bor itu tidak adanya perawatan untuk pembersihan dan pembersihan jalur-jalur yang sudah disediakan sumur bor untuk pencegahan karhutlah tadi. Jadi harapan kita artinya jika kita ingin bersama-sama mencegah itu, kami dari dinas terkait artinya mohon bantuan dari pihak yang terkait agar ada dukungannya ke pemerintah desa. Karena apa? Karena di desa pun sudah terbentuk MPA. Nah, kebetulan 2017 saya sendiri pernah ikut dalam anggota MPA. Yang dari BPBD pun mereka cuma menangani api-api yang di sekitaran jalan lintas. Tetapi kalau MPA dia malah sampai masuk ke dalam hutan. Nah ini kita tolong agar bisa menjadi perhatian. Kemudian juga harapan kita artinya mungkin dari ini ada dari dinas perkebunan supaya lahan-lahan yang artinya di situ yang rawan kebakaran situ. Kalau kita lihat, kita sering berbicara terkait perusahaan yang mengelola sawit. Adakah program untuk replanting untuk masyarakat supaya lahan-lahan yang pinggir jalan lintas itu terpelihara? Kenapa? Kalau kita lihat secara kasat mata itu lahan itu semak belukar tidak ada kepemilikan, tetapi itu sudah ada yang punya sertifikat, punya SPT dan sebagainya. Nah, ketika lahan itu terawat atau diolah menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat, mungkin lahan itu akan terjaga, tidak akan menjadi terbakar. Kenapa? Karena kita lihat awal dari kebakaran itu dari pinggir jalan, Pak, bukan langsung dari atas. Dari pinggir jalan baru itu sebelumnya dia naik ke atas, kalau naik sudah sampai 3 kiloan ke atas itu sudah susah itu. Kenapa? Fasilitas ke dalam kita agak susah, sumber airnya pun agak susah. Nah seperti itu. Nah kemudian juga ini yang menjadi perhatian kita dari 2021 mungkin saya baru menjabat sebagai kepala desa, ada perusahaan-perusahaan artinya di situ terkait rehab das. Arti yang para perusahaan untuk perpanjangan izinnya mereka harus menanam. Nah, di situ ada beberapa perusahaan yang telah melaksanakan rehab das di desa Pilang. Tetapi untuk kontrolnya terus terang kami dari pemerintah sangat sulit. Kenapa?
Kalau kita berbicara tentang luasan yang mereka tanam, katanya di situ dispensasi ada yang 600, ada yang 500, ada yang 200. Ternyata setelah kita cek, yang benar-benar ditanam itu cuma beberapa hektar, 50 atau 25 hektar. Sementara luasan lahan itu sangat luas, tapi sudah diklaim misalnya 600 hektar. Ini kalau menurut hemat kami sangat merugikan masyarakat kami. Kenapa? Karena di situ masyarakat pun diberi kesempatan untuk RHL, artinya rehab hutan lindung, artinya masyarakat pun punya hak. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat yang tahu manfaat hutan tersebut, makanya kita berusaha untuk sepenuhnya menjaga dan melindungi hutan yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi kalau sudah dia masuk dalam kawasan rehabilitasi tadi yang berkisar 600 atau 500 hektar, tapi ada tanam cuma sekian, apakah itu sudah selesai atau belum? Kami pun tidak tahu. Kemudian kami mau menanyakan hal tersebut ke siapa seperti itu. Karena apa? Karena itu artinya membatasi gerak-gerik kami dari masyarakat, artinya untuk kami pun ingin ikut menanam, artinya restorasi lahan yang memang sebelumnya pernah terbakar itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Langsung, Pak Iwan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman, Pak. Saya dari Kapuas. Berbicara lembaga, saya di Yayasan Kedah Bandung, lembaga pendampingan di masyarakat khusus di Kapuas. Kalau saya amati dari pagi sampai sore ini ada dua pembahasan sebetulnya terkait dengan karhutla dengan perkebunan. Karena memang karhutla ini berkaitan dengan perkebunan, seperti hasil temuan-temuan kawan-kawan di Waduk tadi bahwa kebakaran hutan ini ditimbulkan banyak dari perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Kalau saya pikir kebakaran ini sebetulnya ditimbulkan itu sebenarnya bukan selalu kita menyalahkan manusia, bukan kita harus menyalahkan masyarakat juga. Nah, karena ada juga dari alam. Dari saya pernah pengalaman pada saat saya melakukan pendampingan pemetaan di Kapuas Hulu, Pak. Di sana saya ada melihat pohon itu bergesek menimbulkan asap. Pohon bergesek itu menimbulkan asap. Kita tunggu lama-lama itu jadi parah, Pak. Memang itu pengalaman saya. Sayang fotonya sudah nggak tahu di mana. Saya foto, Pak. Di Kapuas Hulu saya pernah menemukan. Nah, tetapi memang kalau berkaitan dengan masyarakat petani ladang yang membakar itu, artinya kita juga mendampingi petani-petani di sana. Kita lakukan kayak semacam penelitian. Belum waktunya petani itu membakar, itu sudah kebakaran di mana-mana. Nah, artinya bukan dari ulah petani ladang khususnya yang membakar. Kalau saya tidak berladang karena pasar surut. Nah, terus sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah sendiri itu yang tidak pernah dievaluasi oleh kawan-kawan pemerintah provinsi maupun daerah. Yang keluarnya dari pusat, katakanlah larangan membakar. Oke lah, larangan membakar, tiba-tiba juga yang terjadi kebakaran itu bukan di sekitar perladangan masyarakat, tetapi di hutan-hutan yang sekarang sudah statusnya sudah dibagi-bagi, ada lindung, ada KSA, produksi macam-macam. Nah, yang mengeluarkan putusan penetapan status kawasan itulah tanggung jawabnya di mana? Istilah bahasanya mereka bisa mengklaim bahwa itu negara, tetapi ketika dia terbakar, tanggung jawabnya di mana?
Tapi ketika masyarakat melakukan kebakaran untuk peladangan, itu bukan tanggung jawab lagi yang diminta, tapi dikriminalisasi, itu yang terjadi. Tetapi faktanya yang pemerintah pusat mengklaim itu wilayah punya negara, hutan lindung apa segala macam, ketika terbakar tanggung jawabnya tidak ada sama sekali tanggung jawabnya. Nah itu sederhana saja sebetulnya. Sederhananya seperti ini, kita bisa melakukan pencegahan kebakaran, bahkan mengurangi risiko kebakaran. Karena apa? Masyarakat itu kan tidak berani mengelola satu wilayah, sesuatu kawasan, karena sudah ada aturan larangan membakar, kemudian apalagi statusnya lindung, masyarakat tidak berani ngapa-ngapain. Mau dia terbakar, tidak ada urusan, mau kebakar apa kita, nggak ada. Nah maksudnya, karena dari awal tadi beberapa narasumber mereka selalu berbicara program mereka terkait dengan karhutlah, ada persiapan dana sekian M untuk membuat hujan buatan, kemudian bikin sumur bor ribuan titik, bikin sekat kanal ribuan titik. Itu kan mereka berbicara program mereka dengan program untuk masyarakat. Nah cobalah kasih program untuk masyarakat, berilah peluang untuk mengelola kawasan itu. Kalau dia punya, misalkan dia mengelola, dia tanam apa segala buah-buahan apa di situ, karena dia merasa memiliki, tidak mungkinlah dia melihat misalkan kebakaran, kebun saya kebakaran, terpaksa mereka memadamkan api karena mereka merasa memiliki. Ini dilarang membakar, dilarang masuk ke hutan, apalagi dia kawasan. Itu salah satunya penyebab kebakaran. Sebenarnya pembiaran. Kalau saya katakan di sini, pembiaran. Masyarakat, saya sendiri pribadi, mau terbakar betul, tidak ada urusan, karena saya tidak merasa memiliki. Kok punya pemerintah, dia yang bikin peraturan di situ, melindungi di situ. Itu. Kemudian berbicara dengan perkebunan, karena ada dua. Saya masih penasaran dari dulu saya pernah mengikuti terkait dengan Permentan itu yang awalnya kalau tidak salah 26 2007 ya, Permentan terkait dengan kewajiban. Kemudian ada lagi yang baru 18 2021 nya. Nah, tadi Bapak mengatakan ada sudah beberapa perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya untuk membangun plasma, kemudian CSR apa segala macam. Nah, tetapi masih masih ada beberapa perusahaan yang memang belum memenuhi kewajibannya karena belum jelas. Yang sampai sekarang yang masih jadi pertanyaan itu lahan itu Pak. Yang saya tanyakan ini pertanyaan, lahan yang untuk dijadikan plasma itu apakah dia di dalam HGU atau di luar HGU? Karena kalau 26 2007 itu jelas plasma yang 20% itu dari luas kebun yang diusahakan berperusahaan, artinya di dalam HGU-nya dia keluarkan. Tetapi yang saya baru dikatakan, meskipun ada dari Kapos dari mana dinas perkebunan itu bodoh mereka itu Pak. Bodoh apanya, seperti jelas sudah di situ. Saya beberapa kali menanyakan dengan orang hukum untuk menganalisis terkait dengan lahan itu benar-benar di dalam HGU yang 20%. Dia katakan kamu punya lahan ya, kalau kamu minta dengan perusahaan kayak plasma, kamu harus siapin lahan. Itu bukan plasma namanya. Kalau dia di luar HGU itu kemitraan. Misalkan saya punya 10 hektar Pak, saya mau bangun kebun di sini, kita berminta untuk di luar HGU itu kemitraan, bukan plasma. Kalau plasma dari 20%. Itu kalau berbicara dengan perkebunan. Kemudian Pak, ini yang sangat penting, maaf sedikit. Yang sangat penting, HGU itu bisa dikeluarkan yang dikuasai oleh negara. Kan situ ada pasalnya nomor
nomor berapa saya lupa, saya pernah baca. Tetapi ada satu perusahaan, ini saya sebut saja PT Lipre Agro Kapuas. PT Lipre Agro Kapuas itu HGO-nya itu ada 227 SHM di atas SHM HGO-nya. Sebenarnya HGO itu tidak bisa di atas tanah yang ada SHM-nya. Itu kan kalau aturannya di hak milik ada hak milik tidak bisa. Tapi di PT Agro Kapuas itu di atas tanah yang bersertifikat. Sementara di peraturan ini di Permentan itu HGO itu dikeluarkan di tanah yang dikuasai oleh negara. Artinya kalau negara menguasai kita tidak bisa bikin sertifikat, bikin SP itu tidak bisa. Tetapi mereka HGO-nya keluar di atas tanah yang bersertifikat. Nah, kira-kira terkait dengan hal itu Pak, mohon izin kira-kira dari Bapak sendiri dari Perkebunan untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu seperti apa itu yang saya tanyakan Mas. Terima kasih Pak Iwan. Langsung Mas Bandi, langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Nggak pakai air-airan susah. Ya, mungkin akan cepat saja Pak. Saya Bandi dari Yayasan Borneo Pak. Terkait dengan ini pencegahan karhutla ini kan saya pikir forum-forum seperti ini sudah sering kita kerjakan tahun-tahun yang lalu, tapi juga kita tetap menghadapi karhutla. Gitu kan. Karena saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini sejak aktif di Walhi dulu juga sering ada kegiatan seperti ini. Tapi yang menjadi penting adalah perlu kita lihat juga bagaimana konteks pengelolaan ruang kita sebenarnya. Kalau kita ambil simulasi dengan pola hotspot, misalnya pola hotspot beberapa tahun terakhir Pak, misalnya kami dulu itu sempat buat simulasi pola hotspot ketika kebakaran 2019, itu pola hotspot dari tahun 2010 sampai 2020, itu cenderung 60% hotspot itu lumpuh Pak, di kawasan XPLG sebenarnya. Artinya kan kalau kita kemudian melihat kebijakan tahun 2007 itu kan ada kebijakan percepatan restorasi gambut Impres nomor 2 tahun 2007. Itu di kawasan SPLG itu hanya diperbolehkan pembukaan lahan untuk perkebunan, toleransi yang ada 10.000. Tapi kalau kita cek sekarang itu Pak, hampir 500.000 izin di kawasan XPLG itu Pak. Gitu. Artinya yang diperbolehkan itu hanya 10.000. Tapi faktanya izin yang keluar itu hampir kurang lebih ada 500 ribuan. Ya, ada beberapa puluhan perusahaan yang ada di situ. Kalau kita perinci lagi sebenarnya dari XPLG itu 60% total hotspot di seluruh Kalteng itu lumpuh di XPLG, itu kan. Sebenarnya kalau kita mau tipologi kawasan untuk kawasan rawan kebencanaan HPLG ini harus menjadi sentrum utama untuk intervensi yang lebih progresif lah istilahnya gitu. Terus kemudian kalau kita perinci lagi dari SPL kawasan hotspot SPLG ini 60%-nya juga itu numpuk di kawasan Blok C Pak. Itu karena daerah itu kawasan gambut tebal Pak, di atas 3 meter itu. Kita lihat juga di situ sebenarnya di situ kawasan lindung, tapi faktanya juga kawasan lindung itu juga berdiri izin-izin sawit di situ. Gitu. Nah artinya kan di sini kita harus melihat bahwasanya konversi lahan ini tidak pernah disentuh dalam konteks pencegahan kebakaran hutan. Yang harusnya kawasan itu dilindungi, justru kemudian dikonversi menjadi kawasan yang kepentingannya bukan untuk lindung, gitu kan. Artinya kawasan gambut yang rentan terbakar ketika dia ekosistemnya rusak, rentan terbakar, justru bukan dilindungi, tapi kemudian diberikan pada konsesi-konsesi atau konversi untuk kepentingan di luar kepentingan lindung. Gitu. Nah inilah yang kemudian perlu kita bongkar-bongkar kembali bahwasanya ada yang nggak beres dengan pemanfaatan ruang kita, utamanya pada konteks tata ruang kita. Kita tidak punya konsep yang jelas terkait dengan mana kawasan yang harus dilindungi dan mana kemudian memang
kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, itu memang sudah harus punya kajian-kajian yang komprehensif, sehingga kita tidak perlu berdebat lagi soal kebakaran hutan yang terjadi. Kalau ada El Nino datang, kita udah panik, gak karu-karuan. Tapi kita situ membuat kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya bagaimana pencegahannya, tapi kemudian di sisi lain, hal yang paling mendasar, kebakaran ini kan lahan nih, gitu kan. Dan lahan mana yang paling rentan terbakar, gitu kan. Ini nggak pernah ada intervensi yang serius di atasnya. Inilah kemudian, kalau kemudian misalnya, ya pencegahan yang selama terjadi adalah ketika menghadapi musim kemarau, datangkan bom air, gitu kan, datangkan hujan buatan, perkuat brigade kebakaran dan segala macam, itu adalah sifatnya insidentil, tapi yang lebih komprehensif untuk mencegah kebakaran itu agar tidak terjadi berulang, itu nggak pernah disentuh. Ini, itu. Dan kemudian kalau kita lihat, kita juga pernah membuat simulasi melalui hotspot, Pak, gitu kan. Bagaimana kemudian perusahaan sawit ini dari tahun ke tahun punya pola kebakaran yang tertib, gitu loh. Tahun ini di blok ini, tahun ini di blok ini, kita punya pernah ambil simulasi seperti itu, Pak. Itu di daerah Kapuas, tepatnya perusahaan itu, dari hotspot 2010 hingga 2015, itu kita identifikasi waktu itu, Pak. Tahun 2010 ada di pojokan, 2011 bergeser. Ini artinya ada kesengajaan yang dilakukan, karena kalau kita lihat dari pola persebaran apinya, ini kayak diorganisir apinya ini, gitu. Terus kemudian memang ada beberapa perusahaan hasil laporan masyarakat kita lihat di hotspot, deteksi hotspot tidak kelihatan, tapi kemudian kita lihat dengan peta citra satelit itu juga, karena kita juga bisa mengakses citra satelit yang series ya, itu kan dari tahun ke tahun itu juga kelihatan polanya. Tahun kemarin dia ada di blok ini udah gosok, kemudian tahun berikutnya misalnya tahun 2010 kelihatan gosok, tahun 2011 itu kebakaran sebelahnya, yang 2010 udah hijau dengan tanaman sawit misalnya. Artinya kan di sini kita juga bisa melihat ada kesengajaan, tapi kemudian luput dari pantauan, gitu kan. Bahkan kemudian kalau kita 2019 menyimak statement resmi dari Kepala BNPB, Jenderal Doni Monardo mengatakan 80% itu perusahaan kebakaran 2019. Itu statement resmi dari Kepala BNPB waktu itu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ini terakhir, ini perlu sinergi, misalnya kan bagaimana kemudian selama ini kan kita banyak melihat kejadian-kejadian itu kan, kita membuat pemantauan, tapi kemudian itu hanya berakhir pada di press release atau khususnya kelompok civil society kayak kita, Pak, ya, berakhir di press release atau terbit di media. Tapi bagaimana kemudian antara pemerintah dan membangun komitmen bersama, misalnya kita bangun, misalnya kalau ada temuan seperti ini, kita mau mengadu kemana? Nggak ada saluran pengaduan yang konkret yang dibuat oleh pemerintah. Ketika kita melihat temuan-temuan yang secara saintifik kita bisa beruji di situ. Itu nggak pernah ditangkap oleh dari pihak pemerintah. Artinya kan, kalaupun kemudian pemerintah membuat saluran komplain yang jelas, dan kemudian ke depannya kita juga bisa bangun monitoringnya bersama-sama, bagaimana kemudian langkah selanjutnya penanganan dari kasus laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh masyarakat ini. Itu juga penting bagi kita, bagaimana kemudian kita mengawal proses-proses penegakan hukum, karena kita tahu bahwasannya 2015 itu 60-an lebih 68 yang disidik, tersangkanya ada 8, tapi yang masuk pengadilan nggak sampai 8. Artinya yang disidik 68 itu kenapa bisa lepas? Misalnya kan gitu. Tersangka ada 8, tapi kemudian nggak sampai 8 ya kemudian masuk vonis pengadilan. Artinya kan gini, ada proses yang gelap yang tidak bisa kita jangkau, sehingga
bagaimana hukum itu kemudian harusnya bisa membuat efek jerah, tapi tidak jerah-jerah karena apa? Ya semuanya bermain pada lingkaran yang tidak bisa disentuh oleh orang banyak. Akhirnya hanya mata-mata tertentu saja yang bisa melihat. Artinya ketika sesuatu yang tidak banyak dilihat oleh orang, ya proses permainannya juga cukup besar. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mas Pandi atas masukan dan pertanyaannya kepada, terutama lebih banyak dituju kepada Pak Rizky ya selaku pelaksana tugas di Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari dua penanya tadi Pak Kades dan Pak Iwan itu ada kesamaan sebenarnya. Dari lahan yang ada di kampung-kampung itu sebenarnya kan sudah dikuasai oleh negara melalui penetapan status kawasan hutan, kemudian ada proyek RHL dan lain sebagainya. Tapi mengapa seolah-olah penyebab kebakaran hutan dan lahan itu ditujukan kepada masyarakat? Itu juga contoh di Desa Pinang tadi, orang sudah berhenti berladang itu sejak tahun 2010. Nah, tetapi kebakaran pasca 2010 itu tetap terjadi dan posisinya itu lebih sebelah barat, sementara lokasi padan itu sebelah timur. Dan ada beberapa masukan, misalnya tadi replanting, dana replanting itu mungkin bisa dialokasikan untuk meminimalisir tempat-tempat yang rawan terbakar itu, Pak. Ini langsung saja ya, Pak. Terima kasih Mas Habibie. Jadi ada 3 masukan, kalau saya melihat masukan. Kalau memang ada beberapa hal yang belum bisa terdiskusikan di sini, nanti kan kita bisa sambung ya, Pak Kades, Pak Iwan, Pak Pandi. Terima kasih sekali. Jadi terjadi juga kata Mas Pandi tadi, kita apakah hanya di press release ya, bahwa beberapa kadang itu setelah kejadian baru kadang hal-hal yang sesuatu hal juga tidak kita ini jadi penyesalan. Jadi kami juga berusaha Pak Kades, terutama dibilang masukan ini kan jadi hal yang positif. Kadang kita tidak tahu kapan replanting perusahaan dan sebagainya. Dan kalau memang ada masukan ini kita juga bisa bahas, karena kami juga lagi mendata Pak Kades terkait perusahaan kapan replanting. Tujuannya adalah menuju kesejahteraan. Karena ada salah satu yang harapan dari para pimpinan kami itu pada proses replanting itu yang kita bisa paper terakhir itu Pak, perpanjangan HGU mau perluasan dan sebagainya dengan panitia B-nya. Kadang di dinas itu jadi paper terakhir kami Mas ya Pak ya. Jadi kalau ada masukan dan sebagainya, mudah-mudahan nanti lintas ini kalau bicara dinas perkebunan juga terkait juga pada BPN, karena penguasaan tanah dan sebagainya ini tadi kan itu juga baik yang ditanyakan oleh Pak Iwan di mana tadi di Kapuas. Mungkin nanti kita bisa diskusi Pak terkait perusahaan apa tadi yang tadi terkait pemenuhannya. Kita bisa nanti mungkin kalau berkenan Pak kita bisa ketemu hari Senin, jadi kan kayak gini kita bisa dorong. Ada beberapa hal yang tidak bisa, yang masih belum kita bisa. Tadi kadang kami juga begini, nanti setelah dapat masukan kami koordinasi juga Pak dengan teman-teman dinas di kabupaten agar sinkron, karena ada juga etika dan adabnya kita bersama. Ada hal-hal yang tidak bisa kita buka di sini, nanti kita bahas di dinas. Tapi yang jelaskan pemenuhan plasma itu yang kita lagi dorong ini bahwa peraturan Pak, balik ke peraturan juga kadang perusahaan juga Pak Iwan itu secara pribadi ulun kadang ada setuju ada peraturan, kadang pada saat sudah lama. Nah begitu juga pimpinan kami Mas Bayu Iwan, ada sudah sampai berapa puluh tahun sudah berinvestasi, plasma juga masih 0,sekian %. Tapi setelah dibuka lagi Pak Iwan, kadang kita lihat seperti buah Simalakama itu kan tanahnya di mana. Nah ada lagi konsep Pak Iwan, nanti kan jadi panjang nanti pembahasan kita. Kemitraan seperti apa, nanti ada dikonversi 20% uang dari hasil itu banyak juga Pak Iwan. Tapi nanti kan masyarakat
Ya mungkin mohon maaf ini saya secara tidak spesifik mungkin dari Pak Kades, Pak Iwan, Pak Fahri tadi mungkin saya bisa rangkum kalau ada potensi Pak, potensi dari desa atau kabupaten yang bisa kita angkat bersama. Nah itu bisa menjadi dasar juga beberapa pola kemitraan. Misalnya ada beberapa hal, katakanlah Pak Kades, kita contoh ada satu provinsi misalnya di situ dia punya potensi ternak sapi Pak. Nah, jadi beberapa perusahaan besar sawit itu Pak Mas Oko dia lagi backup ke peternakan sapi dan nanti setelah itu nanti peternakan sapi ini bisa banyak hal juga Pak Iwan. Saya mohon nanti bisa ada nomor saya nanti bisa dicatat, nanti kita bisa WA terkait di Kapuas teman-teman dari apa namanya YPD oh iya ya saya kakak dan nomor Pak Iwan kita bisa diskusi aja. Jadi beberapa aja saya kemarin secara reguler kami coba diskusi Pak Iwan, bukan hanya teman-teman yang lain dengan masukan di sini dan menambah penyempurnaan Pak, penyempurnaan di dinas, penyempurnaan di provinsi atau di kabupaten. Tapi yang penting kita utamakan di sini bahwa kesepemahaman kesejahteraan masyarakat itu Pak. Nanti kalau kita bicara kemitraan, plasma banyak sekali itu Pak. Turunan dari dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan seperti di Kabupaten Seruyan, Mas Habibie, Pak Aryo, kita menghadapi grup besar sekali masuk. Jadi tadi bertahap 1, 2, 3 ya. Ya, jadi ya syukur alhamdulillah. Mungkin campur tangan doa-doa masyarakat, doa-doa. Jadi akhirnya juga, tapi kami menyadari juga karena di perusahaan itu kan tidak langsung bisa menyatakan bisa atau tidak, mereka harus kumpul beberapa pemegang saham dan sebagainya. Itu juga role-nya juga harus kita sepakati bersama. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Seruyan ini sudah mulai bisa merasakan dan realisasi. Dan pendekatan yang mungkin tidak peraturan juga Pak Iwan. Kita silaturahmi, koordinasi, bertahap dan peraturan dan sebagainya kembali ke sini. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa ada kemudahan-kemudahan. Tapi silakan Pak Iwan nanti kita bisa diskusi panjang apa menjadi harapan dari teman-teman di Pak Iwan yang bisa disampaikan ke kami. Mudah-mudahan kita bisa kok bisa bekerja sama Pak untuk pemenuhan di Kabupaten Kapuas tadi. Begitu juga dengan Kiran, begitu juga dengan Pak Mandi, bahwa kalau di dinas perkebunan tidak ada bisa program atau misalnya kalau di DLH tadi mungkin teman-teman ada program pangan dan sebagainya, tidak ada anggaran APBD APBD. Kalau kami memang menyamakan persepsi bahwa betul juga kata Mas Soto harus dibisiki juga, dibisiki. Jadi akhirnya tersiap itu adalah kartu. Tapi mudah-mudahan dengan divisinya itu bahwa tidak membuka ruang untuk bisa berkembang. Karena mudah-mudahan nanti jangan juga banjir gitu. Dan manusia ini banyak harapan Pak. Harapan satu sudah tidak puas, harapan lain sebagainya. Tidak akan pernah puas. Bahkan sudah juga direalisasikan juga tidak puas juga Pak. Karena tidak ada angka kepuasan bahwa kalau kepuasan itu bisa berakhir juga pada tempat Indonesia. Sekali lagi bukan, nanti kita bisa diskusi panjang. Sekali lagi Pak Iwan, Pak Kades bisa dicatat nomor saya, mohon izin 0811 527 3388. Ini catat 0811 Pak Iwan 527 dari keluarnya lagi 3388. Mohon izin di WA ya Pak. Terima kasih dari saya. Mohon izin Mas Habibie, Mas Bayu, karena saya harus geser lagi jam 4. Kebetulan nanti bukan meninggalkan, nanti mungkin nanti beberapa bisa. Saya sudah tukar-tukaran nomor juga dengan Mas Soto. Mudah-mudahan bukan kali ini, tapi mudah-mudahan nanti silakan.
WA mau diskusi atau tukar saran, atau tadi saya dengan Mas Bayu tadi Mas Aryo minta perusahaan mana yang terindikasi, kalau ada beberapa yang kurang yang kita bisa sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus. Terima kasih Pak Rizky sudah memberikan jawaban. Dengan abang sih jawabannya. Terima kasih Bang atas jawabannya kepada Bapak. Kita nanti jawab pertanyaan tadi. Mungkin Pak Aryo atau Mas Bayu dan Bang Okto ada yang mau menanggapi pernyataan atau pertanyaan dari ketiga teman kita tadi? Ya, mungkin sedikit saja ya terkait beberapa diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadis ini. Pertama terkait Pak Hadis kemarin di Palembang itu diskusi juga ada Kades yang dia menyampaikan kalau kemarin itu lebih keresahannya adalah salah satu terkait anggaran. Saya nggak tahu misalnya. Jadi anggaran pengendalian karhutla di ADD gitu ya, itu juga tidak bisa dialokasikan khusus. Ada kebencanaan, tapi waktu di Palembang itu masih ada catatannya, kebencanaan yang dimaksud itu masih terkait COVID. Padahal itu sebenarnya. Karena kalau di Riau juga ya sama dengan Palembang itu. Kalau tim menggelar atau dari polisi madamin api di desa tersebut, ambil minyak, ambil makan tuh yang baik gratis biasanya. Nah itu. Nah di Riau itu sudah ada anggota kita juga ya di Terang itu mendorong ada dana reboisasi ya. DR yang masih tersisa di kabupaten itu yang didorong untuk bisa dialokasikan untuk dalam rangka pencegahan karhutla. Itu juga poin yang menarik karena kalau di sini kan juga ada HPH dan HTI ya, sepertinya ada juga ada. Kemudian terkait HGU ini memang pelik ini. Sebenarnya kalau dirunut beberapa aturan itu bisa di dalam HGU dan bisa di luar. Gitu ya, memang tak tegas dari beberapa aturan. Nah di pasca undang-undang CK itu di PP 18 tahun 2021 itu masuk di salah satu kewajiban pemegang HGU. Bahasanya itu memfasilitasi, lebih cenderung memang kayaknya di luar nih. Kalau dia waktu membangun kebunnya dan dapat HGU belum memfasilitasi 20% masyarakat sekitar, pas perpanjangan itu wajib. Nah ini dia juga sudah kesana arahnya. Bahkan ada bupati yang di penjara, ditangkap gitu ya, karena perusahaannya belum melakukan membangun plasma atau kemitraan itu, tapi dia memilih menjual bupati untuk menerbitkan rekomendasi bahwa dia sudah membangun plasma tadi itu. Ini juga mungkin bisa dimasukkan juga di sini Pak Hadis ya. Dan di sana perusahaannya si direkturnya juga tersangka, ambil BPN-nya juga sudah tersangka. Jadi ini cukup serius karena ini sebenarnya peluang juga untuk betul-betul masyarakat bisa bisa dapat manfaat. Dan seperti di Riau sebenarnya kendalanya itu kalau dia di luar lahannya tak ada lagi, kesulitan. Memang saya setuju kalau di Kementan nomor berapa itu lebih nyata disampaikan itu di dalam HGU seharusnya, tapi memang aturannya tidak secara eksplisit menyebut seperti itu. Ini juga berkaitan dengan nanti bagaimana bupatinya dan perusahaan yang kalau memang mau didorong itu di dalam HGU seharusnya bisa ya. Dan kemudian itu ya terkait terakhir dari ini mungkin sama ya DPJS, Polres dan segala hal itu Kospon dan juga turun lapangan gitu ya. Memang temuan kita sama ya, api ini Prof. Heru juga ahli juga kita, api karhutla di Indonesia ini pintar gitu ya, dia kebakarannya pilih terapi. Tahun ini blok ini ya Mas ya, tahun besok di blok sebelahnya, dan itu nyata coba nyata.
Dan di beberapa kasus persidangan itu memang kelihatan blok ini terbakar tahun ini, tahun depannya yang ini. Dan saya kira yang paling menarik yang terakhir itu biasanya laporan kita press release atau paling jauh kita lapor ke instansi ya awalnya agak enteran gitu ya. Tapi satu hal yang paling positif ini ada Pak Kaji ya Pak Rizky membuka ruang komunikasi. Yang paling penting itu dulu sebenarnya untuk kita bisa kolaborasi dan seterusnya. Karena kalau sudah komunikasi, insya bisa disampaikan dan seterusnya. Cuma harapannya jangan hanya di acara ini Pak. Setelah ini juga masih bisa tetap komunikasi. Ada teman-teman. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Hukum atas tanggapan bagi berita yang diberikan tadi. Mungkin tanggapan bagi berita yang diberikan tadi. Mungkin saya pikir sebagai Bapak ada cara ada silakan. Ya, sedikit merespon dari tiga pernyataan tadi. Bagaimana sebenarnya tantangan di lapangan atau di kampung kampung di desa-desa itu terkait dengan pencegahan penanganan atau lebih jauh sampai pemulihan khususnya dampak dari karhutla yang terjadi di Selatan saat ini seperti itu. Nah, poin pertama kayak yang disampaikan oleh Pak Rusli, Bang Iwan atau Pandi tadi pelibatan sebenarnya partisipasi yang harusnya lebih bisa dimajukan oleh pemerintah dalam hal ini dalam upaya pencegahan dan penanganan atau pemulihan karhutla tadi. Karena sampai saat ini, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli misalnya, bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk di tingkat APAK itu masih sangat jarang dilibatkan dalam proses, bukan hanya di proses penanganan karhutla saja, tapi pencegahannya atau pemulihan itu juga masih sangat jauh. Tadi juga disampaikan bahwa program-program pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PBI atau BRG itu lebih banyak menetapkan masyarakat sebagai objek, bukan mereka yang menjadi pelaku dalam konteks pemulihan tadi, sehingga semua hasil-hasil yang dibuat oleh program ini cenderung terlepas itu dari masyarakat atau tidak menjawab kebutuhan dan masyarakat itu sendiri. Nah, memang lagi-lagi memaksimalkan partisipasi atau kegiatan itu menjadi salah satu poin penting bagi kami yang perlu juga didorong atau kita jadikan satu rekomendasi untuk pemerintah. Yang lain terkait dengan penegakan hukum, memang kami Wali sendiri juga melihat masih ada kekosongan terkait dengan penegakan hukum ini, kebijakan yang masih atau kontradiktif dengan kebijakan yang lainnya. Kalau di kantor sendiri tadi ada Perda 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perlindungan pemerintah, ini agak kontradiktif dengan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut misalnya salah satunya, karena masih mengalokasikan wilayah gambut ini sebagai area yang dapat diberikan izin untuk usaha kebunan khususnya sawit ataupun kayu. Nah, ini yang kedepannya menurut kami penting untuk kita lihat menyasar perbaikan atau penggunaan kebijakan yang ada terkait dengan perlindungan gambut. Ini menjadi poin penting dalam konteks pencegahan karhutla. Kayaknya itu sedikit yang bisa direspon terkait dengan pernyataan dari informasi. Terima kasih Pak Bayu. Untuk mengakhiri sesi ini mungkin saya minta kata penutup juga dari yang adil. Jadi setelah sesi ini kita mungkin untuk menyusun rekomendasi kita masing-masing kita peserta yang bergabungan ini menyusun rekomendasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Sebelumnya saya mewakili seperti berikut. Mas Aryo
menyampaikan kata-kata penutupnya di sesi. Ya, ada satu hal yang sebenarnya bisa jadi pengikat gitu ya. Walaupun satu hal ini tentu saja perlu juga proses. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung soal plasma atau penyukaan. Dan ini kaitannya dengan karhutla, kalau ini selalu di konteks indikasinya buat di perkebunan ya. Ini kan bisa menjadi kalaupun akhirnya menjadi plasma dan itu diberikan kepada warga, ini akan menjadi menjaga secara bersama-sama. Karena memang persoalan ini juga tahun yang lalu kalau nggak salah ya, tahun ini kita atau tahun ini kita juga mau merespon gitu terkait dengan plasma, bahwa kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat. Walaupun lagi-lagi ini tergantung rezimnya, maksudnya aturannya gitu ya, memakai tahun berapa dan segala macam. Tadi ada informasi bahwa ini akan nanti dikuatkan gitu supaya tidak memberi tafsir. Nah, mengapa demikian? Karena di beberapa wilayah, misalnya kayak di Sulian wilayah-wilayah yang kebanyakan itu ya, itu memang sudah wilayah perkebunan semua, sehingga harus ada kolaborasi gitu ya terkait dengan hal ini, di mana aspirasi dari masyarakat sekitar yang menjadi tanggung jawab dari perkebunan itu sendiri, selain dia menjaga kawasan untuk tidak terbakar, tapi sosialnya juga itu juga bagian penting untuk tetap juga didorong. Mungkin itu artinya perlu sinergi. Oke, terima kasih Mas Aryo yang sudah menyampaikan kata-kata untuk sesi ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kita kasih tepuk sekali lagi untuk terima kasih Bapak-bapak semua sudah memberikan paparannya berkenaan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu beserta Bapak Ibu tamu undangan, izin Pak, kalau misalnya ada kunjungan boleh meninggalkan. Oh foto. Oh iya panitia, mungkin ada sesi foto-foto. Setelah ini baru kita ini ya susun rekomendasi yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi sebelumnya saya tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita bagi komisi wait dulu, ini udah jam 4:30, hampir 4:30. Ya, silakan. Panitia foto. Ini foto dari sini. Ada manja. Ayo sama-sama. Foto bersama. Foto bersama. Silakan di atas dulu. Boleh. Biar sekalian nanti sama yang lain. Oh, sudah. Ayo lah. Acara politik ini. Ya, 1, 2. Wati kiri. 1, 2, 3.